Pilu AKBP Ridwan cerita di prank Sambo, karir mandek Akpol 2004. Mantan Kepala Satuan Reses Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit, menjadi salah satu dari sekian banyak polisi yang ikut terseret skenario Verdi Sambo dalam pusaran kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ridwan merupakan salah satu seorang perwira yang dimutasi dan dijatuhi sanksi setelah dinilai terbukti tidak profesional dalam melakukan olah tempat kejadian perkara saat kematian Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ia termasuk orang yang pertama tiba di lokasi pembunuhan Yosua lantaran rumahnya persis bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo yang kala itu merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Berselang 3 pekan setelah skenario pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo terbongkar, Ridwan menjadi salah satu perwira yang turut dimutasi dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Divisi Pelayanan Markas Mabes Polri. Ridwan dijatuhi sanksi oleh Komisi Kode Etik Polri berupa hukuman demosi selama 8 tahun dalam putusan sidang 29 September 2022 lalu. Karir terhambat karena skenario Verdi Sambo. Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menggali lebih detail pendidikan yang dijalani ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu. Ridwan pun menjelaskan bahwa ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tingkat taruna pada 2004 silam. Setelah kasus itu, Ridwan juga sudah mengikuti sekolah staf dan pimpinan Polri untuk naik jabatan. Namun akibat terseret kasus ini, karirnya untuk menjadi petinggi di institusi Polri menjadi terhambat. Sekarang saudara Dianma, tanya Hakim Wahyu, betul yang mulia, ujar Ridwan. Sekarang saudara merasa rugi nggak? Lanjut Hakim, rugi yang mulia, ujar Ridwan. Hakim Wahyu pun meminta Ridwan untuk menceritakan apa yang diketahui dalam peristiwa pembunuhan berencana itu secara apa adanya. Ceritakan semua yang saudara ketahui, ndak usah kau tutup-tutupi, kata Hakim Wahyu. Merasa kena prank. Dalam sidang tersebut, Ridwan pun memaparkan bahwa dirinya merupakan salah satu korban skenario palsu baku tembak antara Eliezer Yosua yang dirancang Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Ridwan saat ia menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Menurut Ridwan, saat diberitahu oleh sang supir Audi yang mendengar suara letusan senjata, ia kemudian mendatangi rumah dinas Verdi Sambo. Saat itu Ridwan mengaku melihat 3 ajudan Sambo, yakni Iktara Prayogi Wikaton, Azan Romer, Eliezer, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga. Keempat orang itu menurut Ridwan tengah berada di garasi rumah. Mereka di garasi saja, Pak. Jadi mereka berdiri berempat begitu. Saya lewat, Pak, kata Ridwan. Ia mengatakan pada saat itu ia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut sebelum masuk ke dalam dan menemukan Yosua sudah tertelungkup tak bernyawa. Menurut Ridwan, saat itu dia juga menjadi salah satu orang yang dikelabui oleh Sambo yang mengarang cerita soal baku tembak antara kedua ajudan serta dugaan pelecehan terhadap sang istri Putri Chandrawati. Saya korban juga kan, saya di prank juga, saya bilang kan, ucap Ridwan. Ridwan mengatakan ia sengaja tidak menceritakan hal itu sejak awal karena menganggap bisa melanggar etika persidangan. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini karena saya anggap ini etika persidangan. Saya menceritakan bukan meyakinkan hakim, tapi saya sebagai saksi verbal, lisan mewakili institusi saya menceritakan fakta. Papar Ridwan. Artinya kalau saya ingin meyakinkan, saya tambah-tambah dikit, pelan-pelan. Saya nggak mau, pahit-pahit saya dapat dari keterangan hakim menyatakan apa, memberikan masukan saya terima, ini pahit. Tapi kalau untuk meyakinkan hakim dengan kata-kata saya yang lebih indah, saya nggak mau, ucapnya.